warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Hari ini saya kedatangan Vega R ya. Ini membawa masalah kalau motor dingin, lebih-lebih untuk pagi hari sangat-sangat sulit sekali untuk hidup motornya. Ini motor datang kemarin ya. Kemarin sengaja saya inapkan satu malam di bengkel, dan saya ingin tahu apakah pagi hari memang sulit untuk dinyalakan atau dihidupkan mesinnya. Nah, untuk pembuktian motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba kontak kita on kan. Terus coba kita starter ya. Nah, kayak gini loh. Kalaupun mau hidup, digas nggak mau ya. Nah, coba kita engkel ya. Mati ya, coba dibantu dicuk. Ini nah, coba kita gas ya, kita gas ya. Nah, kalau kita gas konten mati, bebet. Nah, gini. Intinya menunggu ruang bakar ini panas ya, baru dia bisa digas. Nah, malah mati loh, malah mati. Dari segi hidup-hidupannya sangat sulit. Coba kita tes sekali lagi, coba kita engkol. Mati, mati. Mati ya. Itulah penyebabnya ya sobat, kronologi penyakit motor ini ya. Memang ini sengaja saya inapkan satu malam biar tahu kalau pagi hari gimana. Nah, ternyata saya sudah tahu pagi hari memang agak sulit. Terus kalaupun mau hidup digas langsung mati ya. Kayak asupan bahan bakar kurang, wis gampang-gampangnya gitu. Terus apa yang menjadi sumber penyebab motor ini kok pagi hari susah hidup, kalaupun mau hidup digas mati? Intinya minta bantuan cuk terlebih dahulu ya. Tapi dicuk pun itu butuh waktu yang lama untuk memanaskan area ruang bakar, guys. Ya memang cuk sendiri dibuat pabrik untuk membantu pada saat motor itu susah hidup. Tapi lihat-lihat dulu lah. Kalau memang cuk itu kondisinya normal kan bentar dicuk lalu dikembalikan sudah normal. Ini mau dicuk lama sekali ngecuk baru bisa untuk jalan, wis gampang-gampang gitu motornya. Nah, terus penyebabnya apa? Sudah jelas penyebab ada di sistem bahan bakar ya. Kita akan cek dulu mulai dari tangki menuju ke karburator. Biasanya kasus-kasus kayak gini karena usia karburator yang sudah tua, wis. Tapi kita tidak menutup kemungkinan permasalahan ada di tangki atau di keran otomatis dalam arti membran bensin. Wis, kita akan cek satu persatu. Nah, jadi gini ya, kita bahas bentar aja masalah motor, syarat daripada motor hidup ya. Syarat motor hidup kan ada 3 loh. 1 sistem bahan bakar, 2 sistem kompresi, 3 sistem pengapian. Ketiga komponen ini harus normal. Dari segi kompresi saya cek tadi normal. Dari segi pengapian ada besar ya. Berarti tinggal 1 kan sistem bahan bakar. Memang karena kalau melihat ciri-ciri waktu saya hidupkan tadi, memang feeling saya berada di sistem bahan bakar. Ini sudah sering sekali terjadi untuk generasi Vega R, Vega ZR, terus Jupiter Robot. Kasus-kasus kayak gini biasanya kasusnya di sistem bahan bakar, terutama di area karburator ya, karena usia pemakaian. Kita akan bahas tuntas, kita akan belajar bersama-sama mengenai karburator. Mengapa motor ini kok susah hidup untuk pagi hari? Kita akan cek dulu sistem bahan bakar mulai dari tangki ya, mulai dari tangki sini ya menuju ke karburator apakah lancar atau tidak ya. Dengan cara ini kan ada selang 2 ya, ini kita lepas. Nah, ini sistem karburator ini sistem bahan bakarnya pakai sistem membran mas.
atau bisa dikatakan sistem keran otomatis. Jadi dia waktu motor hidup, waktu motor mati, ini tidak bisa mengeluarkan bahan bakar loh. Ini tidak keluarkan bahan bakar, ini tidak keluar ya. Sebelum selang isap ini kita hisap ya. Ini kalau motor hidup, ini kan masuk sini, ini yang menghisap mesin mas. Nah, kalau untuk mengetes ini cukup kita hisap, ini nanti keluar enggak. Kalau ini keluar berarti bahan bakar kondisi dari tangki menuju karburator aman, dalam arti membran tangki, membran bensin, membran bahan bakar tidak ada masalah. Coba ini akan saya hisap ya. Nah, ini keluar kan, lancar. Ini saya hisap loh. Nah, saya lepas mati. Loh. Nah, berarti membran tidak ada masalah. Kita akan bongkar untuk area karbu. Permasalahan pasti ada di sini. Lanjut untuk bagi yang pemula, untuk bagi yang master ini sudah hafal lah permasalahan kayak gini penyebabnya apa. Tapi untuk pemula wajib tahu kasus-kasus kayak gini, terutama untuk karburator, fungsi dan cara kerja karburator itu sendiri ya. Biar kita nanti tahu dan dengan mudah untuk mengatasi suatu permasalahan motor apabila motor itu berebet atau dihidupkan untuk pagi hari susah. Saksikan terus video ini agar tidak gagal paham. Kita akan lepas dulu untuk area karburator. Oke sobat bengkel, lanjut. Ini untuk area karbu sudah saya bongkar ya. Nah ini untuk pemula wajib tahu ya. Bagi yang master ya wes di luar kepala ini. Tapi untuk pemula ini penting sekali untuk mengatasi suatu permasalahan motor apabila berebet ataupun waktu pagi hari digas sulit, dihidupkan motor terasa sulit ya. Kita kenali dulu sebelum kita mengerjakan suatu permasalahan motor. Prinsipnya sebagai mekanik kita harus tahu dulu fungsi dan cara kerja dan apa nama daripada suatu komponen karburator ini ya. Kita akan ulas satu persatu ya. Kita mulai dari sini. Ini namanya spuyer jalan ya, ini atau lebih bahasa kerennya adalah mancet. Nah ini mancet. Terus yang di dalam kita lepas dulu ya. Nah, ini yang saya lepas ini namanya spuyer idle atau untuk putaran langsam atau bahasa kerennya adalah pilot jet. Nah ini pilot jet ya. Nih. Terus ini namanya pelampung bahan bakar, bahasa kerennya adalah fluid. Nah, pelampung. Nah, ini adalah pelampung bahan bakar. Ini gunanya, ini bisa setel mas. Nah, ini gunanya untuk mengatur jumlah bahan bakar yang ada di mangkok sini atau chamber ya. Ini berapakah bahan bakar yang ada di mangkok ini yang menentukan besar kecilnya, jumlah banyak sedikitnya ini pelampung ini. Nah, nanti kita akan setel dan dimana cara nyetelnya kita akan bahas tuntas ya. Lanjut, nah ini pelampung kita lepas dulu ya. Lanjut, ini di dalam ada yang namanya setelan angin-angin atau bahasa kerennya adalah air screw. Nah, ini bahasa kerennya air screw. Ini kita lepas juga. Nah, ini dalamnya ada per. Nah, ini sini dulu ada per sama o-ring ya. Nah ini per ring o-ring. Ini pilot air screw, setelan angin, bukan setelan angin-angin, setelan angin ya. Ini namanya pilot air screw atau bahasa kerennya ini adalah setelan angin ya. Bahasa kerennya adalah pilot air screw. Nah, ini untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke saluran
angin-angin sini. Nah, ini nanti tembusnya di sini, Mas. Nah, tuh. Ini sudah. Terus satu lagi, ini ada yang namanya cok. Nah, ini cok. Ini ada lubang cok. Nah, untuk memberi asupan bahan bakar lebih banyak daripada udara, itu fungsinya. Kalau kita sudah tahu nama-namanya, dan kita akan bahas cara kerja daripada karburator itu sendiri. Ini untuk mindset kita lepas dulu. Nah, satu lagi masih ada yang belum dijelaskan. Nah, ini ada lubang ya. Lubang ini menuju sini ya. Lubang ini adalah saluran untuk idle atau untuk saluran putaran pada saat motor langsam atau stasioner. Ini salurannya. Ini namanya saluran udara untuk stasioner. Wes, gampang-gampangnya gitu. Ini kalau kita telusuri, nah, ini masuk sini, terus ketemunya sini, masuk sini, Mas. Nah, ini bukan sini tapi sini. Nah, itu. Terus di sini ada lubang 2. Ini adalah saluran udara untuk memberi asupan udara masuk ke main jet. Nah, sini lubang yang besar sini. Ini. Kalau kita sudah tahu nama-nama dan fungsinya, kita akan bahas cara kerjanya. Biar kita tahu apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini waktu pagi hari atau motor dingin, mesin dingin kok susah hidupnya. Cara kerja karburator itu sendiri berdasarkan daripada putaran skep. Nah, ini skep, Mas ya. Ini namanya skep ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Kita masukkan kayak gini ya. Bentar. Nah, ini skep masuknya ya. Nah, pada saat putaran gas itu 0 atau gas tidak diputar, nah, ini kan tertutup, Mas. Untuk area venturi, ini namanya venturi, Mas. Ini kan tertutup sama yang namanya skep. Otomatis ini udara luar yang bekerja cuma ini, Mas. Cuma saluran idle ya, saluran udara yang menuju ke pilot jet. Untuk main jet ini juga ada aliran udara masuk sini, terus masuk sini, ya toh. Tapi berhubung skep ini tertutup, otomatis jarum akan menutup rumah jarum itu sendiri. Ini kalau tak angkat, nah ini kan ada jarumnya lah. Nah, jarum sini dia akan menutup sini, Mas. Nah, menutup sana. Otomatis bahan bakar tidak bisa lari ke sini, tidak bisa lari ke sana ya. Nah, otomatis untuk main jet tidak ada fungsinya sama sekali pada saat motor itu putaran 0, dalam arti putaran langsam, gas tidak diputar. Itu cara kerjanya karburator. Jadi pada saat motor itu putaran idle, itu yang bekerja cuma saluran idle ini, terus pilot air screw dan pilot jet. Nah, ini yang bekerja pada saat motor keadaan gas 0, dalam arti gas tidak dibuka. Untuk main jet tidak berfungsi ya, yang berfungsi ini. Oke. Terus pada saat tuas gas itu kamu buka separuh, nah kayak gini lah misalnya lah, yang buka separuh ya. Nah, yang bekerja pada saat gas itu kamu buka separuh, yang bekerja adalah pilot jet. Terus rumah daripada jarum skep dan jarum skep itu sendiri. Nah, itu yang bekerja pada saat motor gas diputar
0 sampai setengah putaran. Nah, ini yang bekerja, dua-duanya masih bekerja. Terus pada saat gas itu kamu buka penuh kayak gini, nah ini kan buka penuh pol. Nah, yang berfungsi cuma venturi ini mas, venturi ini udara masuk sana, akhirnya udah bahan bakar keluar dari sini. Yang bekerja adalah main jet. Nah sini. Kalau kita sudah tahu cara kerja daripada suatu komponen karburator ini, kita akan bisa menentukan suatu penyakit motor tersebut. Misalnya, Mas, motor saya berbet di putaran menengah. Oh, berarti yang menengah yang bekerja apa? Yang bekerja adalah jarum cekep sama rumah jarum. Nah, itu yang harus fokus di situ dulu. Misalnya berbet pada putaran atas, berarti yang bekerja adalah main jet, berarti sepuyere ini. Nah ini. Terus di sini motor ini membawa masalah waktu motor dingin atau mesin belum panas kan susah hidup. Posisi berarti sekap pada saat start kan posisi sekap tertutup. Berarti motor ini gas tidak dibuka. Otomatis yang bekerja pada saat motor start awal itu yang bekerja adalah saluran angin, pilot air screw, sama pilot jet. Nah, fokus di sini, fokus di 1, 2, 3. Nah, biasanya kasus-kasus susah hidup pada saat dingin permasalahan karena sepele ya. Usia daripada karbu ini yang terlalu lama sehingga kotoran menumpuk di area dalam sini. Nah, kita akan bersihkan, insya Allah dengan main bersih-bersih aja motor ini nanti bisa enak untuk waktu pagi hari atau waktu motor dingin. Kita hanya bermodalkan pakai karbu cleaner ini ya. Kita akan semproti khusus di ruang sini ya. Tapi semuanya, tapi fokus diutamakan yang sini ya. Ini kita semprot-semprot kayak gini. Nah, ini masuk kan. Ini juga untuk saluran pilot jet. Ini untuk pilot jet seperti kayak gini. Biasanya kotorannya sangat banyak mas. Nah, permasalahannya saluran anginnya terhambat wes oleh kotoran. Nah, itu yang menyebabkan motor susah hidup. Kita sempat kayak gini, ini sudah cukup. Terus kita bilas sama bensin. Kita bilas kayak gini. Ini kita pasang. Ini adalah pelampung ya. Ini pelampung sama ventilator atau jarum pelampung. Terus kita pasang. Nah, ini nggak kalah penting ya. Ini motor susah hidup, kadang bisa jadi masalah di sini. Pelampung ini adalah gunanya untuk menentukan berapa banyak bahan bakar yang ada di mangkok sini. Semakin dia tinggi kayak gini, misalnya kayak gini, setelah kayak gini ya. Nah ini kan di sini ada platnya mas. Nah di dalamnya ada plat kecil. Ini bisa disetel naik turun. Nah kalau setelannya kayak gini, misalnya gini. Nah otomatis jumlah bahan bakar sing ada di sini dikit, sehingga motor pagi hari akan susah hidup. Itu. Terus kalau penyetelan ini ke bawah sini, misalnya kayak gini, nah, terlalu bawah kayak gini, otomatis jumlah bahan bakar yang ada di mangkok ini akan lebih banyak. Bahan bakar cenderung akan keluar dari saluran pembuangan ini melalui pipa ini ya. Istilahnya motor ngelotor wes. Akhirnya motor juga susah hidup karena di ruang bakar selain dia keluar dari sini melalui selang ini, dia akan masuk, dia sebagian akan masuk sana, masuk sini, masuk di ruang bakar.
sehingga motor akan juga susah hidup. Itu penting sekali. Terus penyetelannya yang benar gimana? Yang benar ini sebagai acuan, sebagai patokan ini Mas yo. Ini mangkok ini ya, ini bibir mangkok kalau kita balik kan gini, ini kalau kita tarik garis lurus ya, terus ini ujung daripada pelampung ini harus sejajar sama ini ya. Nah ini kalau kamu tarik garis red, ini harus sejajar, tidak boleh gini, tidak boleh ke bawah. Intinya ujung sini sama sini harus sejajar. Ini poin pentingnya di situ, paham toh? Nah, sekarang ini kan sudah selesai, sudah dibersihkan. Nah, sudah dibersihkan semua. Jangan lupa untuk supur-supur kita kerasin, terus kita pasang kembali untuk mangkoke, dan terus kita pasang di motore. Dan di mana hasilnya? Saksikan terus agar tidak gagal paham. Halo sobat bengkel ya. Nah ini karbu sudah saya pasang ya. Terus tip cara menghidupkan pertama kali pada saat karbu baru dipasang ya. Ini selang ini kita lepas ya. Nah, ini kita hisap agar dari tangki akan masuk ke ruang chamber dalam mangkok karburator ini, agar bahan bakar dari tangki masuk ke mangkok sini ya, sehingga kita akan mudah untuk tetap awal ya. Soalnya ini sistem membran ya. Ini kalau kita tidak hisap ya, ini nanti ya kosong ya, kosong dalam arti tidak ada bahan bakar, motor pun akan sulit. Ini kita akan hisap dulu. Nah, gini masukkan lagi. Nah, agar lebih mudah untuk menghidupkan motor waktu pagi hari atau dingin susah, itu trik yang pertama tadi waktu karburator baru dipasang. Terus trik untuk yang kedua, posisi kontak off ini kita engkol 5 kali ya. Tujuannya apa? Biar ruang bakar ini ada bahan bakar, dalam arti ada hisapan ya. Ada hisapan dari seker masuk ke ruang bakar. Posisi kontak off Mas. 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Nah, kalau sudah gini, akan kita hidupkan ya. Kontak posisi on. Bismillah. Ini kita pencet. Gas. Sekali pencet motor hidup. Coba sekali lagi. Nah. Coba sekarang kita engkol. Jos Mas. Mantap. Oke sobat bengkel, itu tadi ya cara kita menangani apabila kedapatan motor Vega R, Jupiter Robot, Vega ZR yang kasus-kasus penyakit langganannya kan pagi hari susah hidup karena usia pemakaian karburator. Nah itu tadi tip dari saya cara menanganinya ya. Dan alhamdulillah cuma saya main bersih-bersih, tidak main ganti, hasilnya sudah mantap. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.